Mereka jalan kan dia. Oh, sakas. Lebih piro kan? Maling cabai dipaksa warga makan cabai mentah usai terpergok mencuri 1 karung cabai rawit merah di Temanggung, Jawa Tengah. Petugas mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan penjudi sabung ayam yang kabur di Bekasi, Jawa Barat. Amukan sejako merah meluluh lantakan 2 rumah di Kota Padang, Sumatera Barat hingga rata tanah. Seorang pria mengalami kejang dan tak sadarkan diri usai terjatuh dari sepeda motornya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Halo, selamat pagi. Sedang sekali saya Asran Syadi. Dan saya Sheila Purnama dapat kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi edisi Senin 22 Juli 2024. It's Monday, Money Day, harus semangat untuk beraktivitas hari ini, Sheila ya. Dan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas tertabrak truk saat berboncengan menuju tempat pemancingan di Tulang Bawang, Lampung. Seorang rekannya yang dibonceng terluka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Warga sekitar Jalan Lintas Rawajitu, Desa Wonoagung, Kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang, Minggu pagi digemparkan dengan insiden kecelakaan maut yang menewaskan seorang pengendara motor. Korban, Tatang, 63 tahun, warga Kecamatan Penawartama, tewas seketika setelah sepeda motor yang dikendarainya tertabrak truk box. Sedangkan Rian, 25 tahun, yang dibonceng terluka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Anak motor lah lewat, nyebrang, kok mah kono kuwi lah, mobil iki arahe kok sebelah timur. Nambah Tatang iki posisinya mudhun teko aspal, udah keluar dari garis marka. Oh gitu Pak. Nah mobil ini kan tetap larinya ke sini karena dibuang setirnya. Lalu labrak mbah ini. Transaksi di sebelah kiri ada motor yang hendak keluar. Jadi mobil box ini menghindar ke sebelah kanan dan dari arah perlawanan datang kendaraan Honda Revo ini sehingga menabrak kendaraan Revo ini. Insiden tersebut berawal saat kedua korban hendak pergi ke kolam pemancingan berboncengan naik sepeda motor. Tiba-tiba sepeda motor mereka tertabrak truk box yang masuk ke jalur sebaliknya karena menghindari sepeda motor lain yang menyeberangi jalan. Polisi lalu mengevakuasi sepeda motor yang ringsek terlindas truk ke Mapolres Tulang Bawang berikut truk box. Sopir truk juga diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Ari Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Setelah Komite Nasional Keselamatan Transportasi selesai melakukan pemeriksaan, bangkai helikopter wisata yang jatuh di Suluban Pecatu, Badung, Bali akhirnya dievakuasi. Proses pemindahan bangkai helikopter dilakukan dengan hati-hati menggunakan alat berat. Bangkai helikopter wisata yang jatuh di Suluban Pecatu, Badung, Bali akhirnya diangkut dan dipindahkan dari lokasi kecelakaan pada Minggu sore. Pemindahan bangkai helikopter itu dapat dilakukan setelah Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT selesai melakukan pemeriksaan. Proses pemindahan menggunakan alat berat dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan lain. Bangkai helikopter itu kemudian diangkut menggunakan truk dan dibawa ke kantor perusahaan atau pangkalan helikopter tersebut di kawasan GWK. Untuk meyakinkan keamanan alat-alatnya tidak rusak. Kalau baling-balingnya di bawah dalam keadaan berat, kalau dilepas dia akan hancur semua. Makanya saya menyampaikan kepada kru supaya kakinya dibalik ke bawah sehingga aman sampai sekarang. Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga turut menanggapi jatuhnya helikopter wisata tersebut. Ia menilai peristiwa itu jadi pelajaran penting tentang keselamatan penumpang. Helikopter baring, saya pikir menjadi pelajaran kita untuk mengutamakan keselamatan, ya. Jadi pelajaran yang mahal. Satu sisi mereka baik melayani customer, tapi ada hal-hal yang kurang governance, ya. Jadi saya pikir pelajaran yang mahal.
Jadi yang akan datang itu menjadi kewajiban kita untuk mempersiapkan. Sebelumnya helikopter wisata jatuh pada Jumat petang di antara tebing batu tinggi yang mengakibatkan bagian ekor putus serta bagian depan helikopter hancur. Dugaan sementara penyebab jatuhnya helikopter karena baling-baling terlilit benang layangan. Dalam peristiwa itu 2 penumpang asal Australia dan seorang WNI serta 2 kru helikopter selamat. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, tim penyelam Basarnas Tanjung Pinang kembali menemukan badan helikopter milik Polairut Polri di kedalaman 16 meter perairan Belitung Timur, Bangka Belitung. Sementara keberadaan pilot helikopter yang jatuh 2 tahun silam itu masih belum ditemukan. Tim penyelam dari Badan SAR Tanjung Pinang menemukan serpihan bagian badan helikopter BO105P1103 milik Polairut Polri pada kedalaman 16 meter di bawah permukaan laut di perairan Karang 3 Belitung Timur. Upaya penyisiran dari luar langsung dilakukan untuk mencari pilot helikopter AKP Arif Rahman yang masih hilang. Namun cuaca buruk berupa angin kencang hingga 30 knot dan gelombang tinggi air laut membuat tim SAR memutuskan menghentikan pencarian. Airnya menjadi keruh, terus kemudian mengakibatkan visibility-nya di bawah 1 meter. Kurang lebih tadi hampir 0,5 meter progres untuk visibility. Belum membuahkan hasil dari target korban yang mau kita cari. Pencarian pilot helikopter yang jatuh pada 27 November 2022 tersebut dilanjutkan Senin pagi dengan fokus pada serpihan bagian badan helikopter. Sebelumnya berbekal informasi dari nelayan, tim SAR menemukan serpihan helikopter bagian kokpit Sabtu lalu, sekitar 1 nautical mil dari lokasi jatuhnya helikopter. Temuan tersebut sekaligus membuka lagi operasi pencarian terhadap pilot pesawat AKP Arif Rahman yang hilang sejak helikopter tersebut jatuh. Ada Agus melaporkan dari Belitung Timur, Bangka Belitung. Menyikapi oleh guru honorer penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono pastikan 4.000 guru honorer akan mendapatkan haknya. PJ Gubernur mempersilahkan mereka untuk mengikuti seleksi kontrak individu atau KKI. Pemecatan guru honorer sekolah negeri di Jakarta menyedot perhatian masyarakat. Pemecatan itu merupakan tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menilai guru honorer diangkat kepala sekolah tanpa koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan digaji dengan dana BOS. Polemik pun berkepanjangan sebab selain menyangkut nasib kehidupan guru honorer, juga pembersihan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Bahkan di antara mereka yang dipecat masih ada yang tetap mengajar tanpa kepastian upah dan gaji. Dalam pembersihan itu, pemerintah provinsi sedianya menata kembali para pendidik di Jakarta agar para guru lebih berkompeten. Menyikapi polemik itu, penjabat Gubernur Heru Budi Hartono di kawasan Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur Minggu siang memastikan akan ada proses seleksi kontrak kerja individu bagi para guru honorer sesuai data pokok pendidikan atau Dapodik. Pemprov juga segera memenuhi hak-hak 4.000 termasuk 107 guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing atau pembersihan. Silahkan untuk berproses secara aturan. Yang akan diterima adalah 1.700. Ada pertanyaan dari guru, bagaimana guru kekurangan guru difabel? Itu juga akan kami Pemda penuhi. Tahun depan sisanya adalah sekitar 2.300 atau sesuai dengan anggaran nanti 2025 bisa bertambah. Itu akan dibuka lagi guru KKI. Rekomendasi Dapodik bagi guru honorer dibatasi sampai dengan data guru honorer Desember 2023 sesuai kesepakatan bersama dengan para kepala sekolah. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Kita ke informasi lain, pemirsa. 9 orang alami luka bakar dalam kebakaran yang melanda sebuah rumah industri pembuatan rak piring di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, 5 rumah ludes dilalap api. Kepanikan melanda warga desa Bondra, Kecamatan Mapili, Polewali Mandar, Sulawesi Barat saat api membakar 5 rumah pada Minggu. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan 5 rumah hanya dalam tempo 30 menit. Awalnya, api tiba-tiba muncul dari atap rumah salah seorang warga. Diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik.
Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api dalam waktu 1 jam. Ya, sudah jalan. Kebakaran juga terjadi di sebuah rumah industri pembuatan rak piring di Jalan Kedinding Tengah Jaya, Surabaya, Jawa Timur, Minggu siang. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar bagian dalam bangunan. Petugas pemadam kebakaran harus bekerja keras untuk memadamkan api. Pasalnya, di dalam bangunan terdapat belasan tabung LPG berbagai ukuran, serta banyaknya bahan mudah terbakar seperti kardus, plastik, dan kayu. Kebakaran diduga disebabkan kebocoran selang tabung LPG. Saat kebakaran terjadi, proses industri di dalam bangunan sedang berlangsung. Hal itu membuat 9 orang karyawan mengalami luka bakar. 4 orang korban dibawa ke rumah sakit karena luka bakar serius. Sedangkan 5 korban lain yang alami luka bakar ringan dilakukan perawatan tim medis PMI di lokasi kejadian. Penanganan 2 orang dengan luka bakar kurang lebih derajat 2, langsung penanganan awal, kemudian dievakuasi ke rumah sakit Suwandi. Terus kemudian ambulan kedua dari rekan-rekan PMI sendiri, penanganan awal juga dengan derajat korban derajat 2. Kita bawa ke rumah sakit terdekat Sutomo karena untuk Suwandi sudah ada rujukan dari pasien yang pertama. Jadi kita membagi kondisi pasien, khawatir terjadi penumpukan di sana. Api berhasil dipadamkan petugas dalam waktu 30 menit. Peristiwa ini dalam penyelidikan Polsek Kenjeran dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tim Liputan melaporkan. Amukan si jago merah meluluhlantakkan 2 rumah di Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu petang. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna menjinakkan api. Dua rumah di Jalan Raya Indarung, Kota Padang rata dengan tanah akibat amukan si jago merah. Pemadam kebakaran yang mendapat laporan segera mendatangi lokasi kebakaran guna memadamkan api. Api diduga berasal dari plafon salah satu rumah, kemudian menjalar ke bangunan di dekatnya. Berkat kesigapan petugas, kobaran api tak semakin meluas. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Logis kebakaran, warga melihat ada percikan api di bangunan. Dihubungi kami lebih kurang jam 17.25. Jadi kami langsung berangkat dan sampai ke lokasi lebih kurang 17.27. Pak, itu berapa bangunan Pak yang terbakar Pak? Bangunan yang terbakar lebih kurang 2 bangunan. 2 bangunan Pak. Itu semi permanen apa permanen Pak? Semi permanen. Puluhan personel dan 7 unit mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dalam waktu 1 jam. Tidak ada korban dalam insiden ini. Akibat kebakaran, pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Lova Mustriadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Diduga akibat pembakaran sampah, sebuah pohon besar di Tasikmalaya, Jawa Barat tumbang dan menimpa kabel listrik. Di Jakarta, api pembakaran sampah yang menjalar turut menghanguskan sebuah pohon kurma berukuran besar di halaman rumah warga. Dia bakar sampah di bawah, oh di api loh, merembet ke sana ke atas tuh. Orang bakar nyawa itu ditinggal gimana? Kepanikan terjadi saat api dengan cepat melahap sebuah pohon kurma di halaman rumah warga di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Minggu petang. Kobaran api yang membakar bagian atas pohon membuat ranting dan batang pohon yang terbakar berjatuhan. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kebakaran dan berusaha memadamkan api. Peristiwa berawal saat pemilik rumah membakar sampah sembarangan di bawah pohon tersebut. Api dari pembakaran sampah yang terbawa angin kemudian menjalar ke atas pohon setinggi sekitar 10 meter itu. Kondisi pohon yang sudah lapuk dan kering membuat api cepat membesar. Beruntung, api tak menjalar ke bangunan di dekatnya. Pemilik rumah membakar sampah di dekat pohon kurma. Sehingga pemilik rumahnya lupa mungkin membawa membakar sampah di depan rumah sehingga merambat ke arah pohon kurma. Namun pohon kurmanya itu karena lebat, banyak pohon yang sudah mengering, hampir merambat ke pemukiman atau ke rumah. 1 unit mobil damkar yang diterjunkan ke lokasi berhasil memadamkan api. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Di Kabupaten Tasikmalaya, pembakaran sampah juga membuat sebuah pohon besar di Jalan Raya Ciawi tumbang. Pohon tumbang menimpa kabel listrik dan menutup jalan, hingga mengakibatkan kemacetan panjang di lokasi kejadian. Besarnya pohon membuat proses evakuasi cukup sulit. Tidak ada korban dalam insiden ini.
Kini, arus lalu lintas di lokasi kejadian telah kembali normal. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, usai kepadang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya sejumlah orang berusaha menyelamatkan seorang penumpang kapal cepat yang baru dievakuasi dari dalam laut di Teluk Balikpapan. Namun nyawa korban tak bisa diselamatkan. Tetap bersama kami di Fokus Pagi. Nggak bisa sudah ini. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyambut kedatangan jemaah haji kloter terakhir di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Dalam pertemuannya dengan para jemaah haji itu, Menak berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan haji di tahun selanjutnya agar para jemaah semakin puas dalam menjalankan ibadahnya. Jemaah haji kloter 63 embarkasi Jakarta yang merupakan jemaah haji kloter terakhir akhirnya tiba kembali di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Minggu pagi. Kedatangan para jemaah haji itu pun langsung disambut oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, di mana penyambutan ditandai dengan pengalungan bunga oleh Menak kepada perwakilan jemaah haji. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama juga menyampaikan permohonan maaf kepada para jamaah jika selama penyelenggaraan ibadah haji masih terdapat berbagai kekurangan. Sekaligus ini doa, semoga selama beribadah di sana, di Tanah Suci, Bapak Ibu sekalian kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur mabruroh. Pesan saya, tolong dijaga kemabruran Bapak Ibu sekalian ini. Karena menjaga kemabruran itu tidak lebih mudah dibanding mencapai kemabruran itu sendiri. Misal dua pemotor terjatuh di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Kabupaten Bogor usai diduga tersenggol sebuah minibus. Akibat kejadian ini, seorang korban sempat mengalami kejang dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan lagi depan mata. Aduh. Seorang pria mengalami kejang dan tak sadarkan diri usai terjatuh dari sepeda motornya di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, tepatnya di depan RSUD Cilengsi, Minggu malam. Korban bahkan sempat tertabrak sepeda motor lain yang datang dari arah berlawanan. Peristiwa berawal saat korban yang baru keluar dari sebuah toko elektronik hendak melaju ke arah Jonggol. Tiba-tiba datang sebuah mobil yang melaju kencang dari arah Cilengsi menuju Jonggol. Saat di lokasi kejadian, diduga minibus tersebut menyenggol sepeda motor korban hingga membuatnya terjatuh ke kanan dan tertabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. RSUD. Korban langsung mengalami kejang dan tak sadarkan diri, sementara pemotor lain mengalami luka ringan. Seluruh korban langsung dievakuasi ke RSUD Cilengsi guna mendapat pertolongan medis. Tim unit Gakum Satlantas Polres Bogor yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Info sementara dari saksi di lokasi kejadian, kendaraan sepeda motor Honda Beat bergerak dari arah Cilengsi menuju ke arah Jonggol. Tiba di lokasi, bagian belakangnya dibentur oleh kendaraan minibus Avanza. Kemudian sepeda motor terdorong ke kanan jalan. Saat bersamaan datang kendaraan sepeda motor dari arah berlawanan. Dua sepeda motor dan sebuah minibus yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, seorang pemancing tewas tenggelam di Sungai Wai, Sekampung, Lampung Timur, Lampung. Korban tewas setelah perahunya terbalik terbawa arus sungai yang deras. Proses evakuasi korban alhamdulillah sudah ditemukan. Tugas Basarnas langsung mengevakuasi jasad Sukri yang tewas tenggelam di Sungai Wai, Kampung Lampung Timur. Korban tewas usai perahunya yang digunakan untuk memancing hanyut terbawa derasnya arus sungai hingga membuat perahu terbalik dan membuat korban tenggelam. Proses pencarian korban melibatkan nelayan, 2 perahu karet dan 3 penyelam. Arus bawah sungai yang deras menjadi kendala petugas dalam melakukan pencarian. Hal tersebut membuat jasad korban baru ditemukan pada pencarian hari kedua. Petugas mengimbau warga yang hendak memancing agar mengenakan perlengkapan keselamatan. Pada pukul 10.30 WIB, korban atas nama Mas Kuri umur 40 tahun ditemukan kurang lebih sekitar 3 meter dari LKM. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Selamat pagi.
Kecelakaan laut yang melibatkan sebuah kapal cepat berpenumpang 7 orang dengan tongkang batubara di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur Minggu pagi membuat 4 orang melompat ke lautan. Akibatnya seorang diantaranya tewas, sedangkan seorang lainnya masih berusia 12 tahun, masih hilang. Makanya saya bilang kayak ini, siapa sih ini? Cecep. Video amatir ini merekam saat sejumlah orang berusaha menyelamatkan seorang penumpang kapal cepat yang baru dievakuasi dari dalam laut di Teluk Balikpapan Minggu siang. Namun nyawa korban tak bisa diselamatkan. Kecelakaan laut tersebut berawal saat sebuah kapal cepat berpenumpang 7 orang rute Balikpapan Penajam Pasir mengalami mati mesin dalam posisi di antara tongkang batubara dengan takbut penariknya. Panik karena takut kapal tertabrak tongkang, 3 pria dan seorang anak-anak lompat ke laut. Jadi kita sudah gini-gini kan jangan tarik dulu karena ini tongkang sudah mendekati speed kita. Karena setengah mati dinyalakan mesin dan nyala-nyala. Nah, sekalian sudah mendekati speed, ini tongkang sudah mau dekatin. Ini yang bertiga ini sudah panik. Sempat loncat, termasuk anak saya. Mesin itu bunyi aja, tapi dia bertarik begitu langsung tersedot kan, anak itu kaget, langsung loncat, sedangkan yang belakangan itu dia nolong. 2 korban berhasil diselamatkan, sedangkan 1 korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Hingga Minggu petang, upaya pencarian tim SAR gabungan terhadap 1 bocah yang hilang dengan menyisir Teluk Balikpapan belum membuahkan hasil. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kebakaran lahan melanda sejumlah wilayah di tanah air menyusul berkurangnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Di Sleman, Yogyakarta, hektaran lahan yang tak jauh dari permukiman penduduk terbakar hebat. Besarnya kobaran api ini melahap sedikitnya 5 hektar lahan berupa pohon dan vegetasi kering di Dusun Melangi, Sleman, Yogyakarta, Minggu malam. Petugas berjibaku untuk menjinakkan sejago merah menyusul letaknya yang berdekatan dengan permukiman warga. Sekitaran kapal tua kita ada beberapa titik ya, sekitar 7 titik dan lebar. Kurang lebih lahan 5 hektar. Kebakaran hutan dan lahan juga menghanguskan 50 hektar lahan di Desa Pungur Kecil, Kuburaya, Kalimantan Barat. Petugas meminta warga untuk waspada terkait potensi kebakaran hutan dan lahan menyusul sudah memasuki musim kemarau. Ini memang faktor cuaca yang memang curah hujannya rendah, kemudian peningkatan suhu panas. Akan tetapi tetap masih dilakukan penyelidikan nanti dari Polsek Kakap juga dari Polres Kuburaya akan tetap melakukan penyelidikan kira-kira apa faktor penyebab dari kebakaran lahan yang terjadi sekarang ini. Di Kabupaten Muara Jambi, kebakaran lahan melanda sejumlah daerah seperti di Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Api melumat sedikitnya 4 hektar lahan dan kebun karet warga. Tim Liputan melaporkan. Seekor ular piton muncul di pintu air Malaka, Durensawit, Jakarta Timur dan membuat warga terkejut. Proses evakuasi ular dengan panjang 4 meter tersebut menjadi tontonan warga. Ratusan warga yang sedang asyik berolahraga di Jalan Inspeksi Kali Banjir Kanal Timur, Malaka Sari, Durensawit, Jakarta Timur Minggu siang mengalihkan perhatiannya ke pintu air Malaka. Seekor ular piton yang sedang dievakuasi petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Durensawit menjadi tontonan warga. Dengan menggunakan alat pencapit khusus, akhirnya petugas dapat mengevakuasi ular tersebut. Warga menyaksikan langsung bersorak-sorai gembira saat petugas berhasil mengamankan ular piton. Tadi ya benar di sini ada penemuan ular, dia sejenis ular piton sepertinya oleh petugas damkar. Kalau untuk panjang mungkin kalau kelihatan ya 3-4 meter ada. Salah satu petugas polisi datang ke kantor kita memberitahukan bahwa ada ular berukuran besar yang terdapat di pintu air BKT Malakasari. Setelah itu saya mendugaskan anggota saya langsung menuju TKP dan segera kita evakuasi secara aman dan terkendali. Petugas mengimbau kepada masyarakat jika menemukan hewan liar dan berbahaya segera melapor ke petugas Gulkarmat. Jika tidak memiliki keahlian khusus, jangan mengevakuasi ular karena bisa membahayakan diri sendiri. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya pria ini hanya bisa pasrah pemirsa. Saat warga memaksanya makan cabai mentah, usai terpergok mencuri 1 karung cabai rawit merah siap jual di Temanggung, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara.
Kembali bersama kami di Fokus Pagi, pemirsa. Seorang pria di Temanggung, Jawa Tengah dipaksa makan cabai mentah setelah tertangkap tangan mencuri cabai. Warga yang kesal turut membakar motor pelaku. Pria ini hanya bisa pasrah saat warga memaksanya makan cabai mentah usai terpergok mencuri 1 karung cabai rawit merah siap jual di Desa Ngelarangan, Temanggung. Hal ini warga lakukan agar pelaku kapok dan tak mengulangi perbuatannya. Tak sampai di situ, warga juga melampiaskan emosi mereka dengan membakar motor pelaku yang digunakan untuk mengangkut cabai curian. Peristiwa berawal saat pelaku melihat tumpukan cabai siap jual di depan rumah korban. Situasi lingkungan yang sepi membuat pelaku langsung beraksi dan menggondol sekarung cabai menggunakan sepeda motor. Maling itu lewat dari sebelah timur ke barat, terus kok putar lagi. Nah, terus parkir di sini dah. Saat itu si Mbok mau buka pintu, si maling udah keburu kabur gitu loh, dengan membawa sekarung segini lah. Sekarung cabai rawit merah. Berbekal rekaman kamera pengawas, identitas pelaku berhasil dilacak oleh korban melalui aplikasi kepemilikan nomor plat sepeda motor. Usai ditangkap warga, pelaku pun mengakui perbuatannya. Untuk pelakunya sudah kita amankan di Polsek Kadilan sekarang, masih dalam pemeriksaan. Kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan saksi untuk melengkapi berkas perkara, kemudian pengumpulan barang bukti juga sudah kita amankan juga, seperti cabai, dan ada juga kendaraan yang digunakan pelaku yang sempat diamuk massa, yang sempat dibakar, juga sudah kita amankan di Polsek semua. Warga diimbau untuk tidak main hakim sendiri saat mendapati pelaku tindak pidana dan berhasil mengamankannya. Warga wajib melaporkan peristiwa tersebut ke petugas kepolisian yang dapat menindaklanjuti kasus tersebut. Wahyudiono melaporkan dari Temanggung, Jawa Tengah. Kita ke Jawa Timur, pemirsa. Seorang janda muda di Bangkalan diduga mencuri sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Polisi masih memburu seorang terduga pelaku yang berhasil melarikan diri. Dua orang pengendara motor tiba-tiba berhenti di depan rumah warga di Kecamatan Kamal, Bangkalan. Seorang pelaku langsung turun dari motor dan masuk ke halaman rumah. Tanpa pikir panjang, pelaku langsung menggondol sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Setelah beraksi, kedua pelaku langsung kabur. Berbekal rekaman kamera pengawas, Reskrim Polres Bangkalan berhasil meringkus seorang pelaku pencurian. Pelaku yang merupakan janda satu anak itu berperan sebagai joki yang membonceng pelaku utama yang hingga kini masih diburu polisi. Sedangkan yang tersangka utamanya itu sekarang lagi DPO, melarikan diri. Ini yang ngambil berarti ya? Perannya ikut di TKP, mendampingi tersangka pada saat melakukan aksinya yang di Kamal, di Balai Desa itu. Jadi yang membonceng tersangka. Enggak, Pak, yang sarana. Polisi kemudian menggerebek rumah tersangka utama di Desa Teragah, Bangkalan, dan menemukan 2 sepeda motor hasil curian. Salim Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Pencurian kotak amal terjadi di sebuah masjid di Jakarta Barat. Pelaku menguras uang ratusan ribu rupiah yang merupakan sumbangan untuk anak yatim piatu. Sekilas tidak ada yang mencurigakan dari pria berbaju kuning ini. Dia seperti tampak jamaah lainnya yang hendak salat di sebuah masjid di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Namun gerak-gerik pria itu mulai mencurigakan saat ia mendekati kotak amal masjid, lalu merusak kunci gembok dan mengambil uang ratusan ribu rupiah sumbangan bagi anak yatim piatu. Menurut pengurus masjid setempat, pelaku diduga mencuri spesialis uang kotak amal lantaran diduga tak hanya sekali beraksi di masjid tersebut. Pengurus masjid berharap polisi segera menangkap pelaku yang terekam jelas di kamera pengawas. Sebelum sholat asar, jadi saya baru ngehnya setelah sholat asar, saya mau keluar tiba-tiba gembok sudah terbuka gitu. Terus setelah itu langsung saya lihat CCTV, benar ternyata ada pelakunya terlihat di sini.
Sementara itu, tim Jatan Ras Polda Metro Jaya menggerebek sebuah arena judi sabung ayam yang berada di Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para penjudi hingga penonton yang berada di lokasi langsung kocar-kacir menyelamatkan diri saat melihat kedatangan polisi. Ratusan orang yang diduga para penonton dan penjudi sabung ayam ini langsung kocar-kacir saat petugas dari Subnit Jatan Ras Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di Jalan Raya Legok, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu petang. Mereka yang panik langsung berhamburan keluar dari lokasi sabung ayam untuk menyelamatkan diri. Bahkan petugas dan para terduga penjudi sabung ayam ini sampai terlibat kejar-kejaran hingga ke kebun kosong. Petugas pun akhirnya terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan para penjudi sabung ayam melarikan diri. Dalam penggerebekan ini petugas mengamankan 70 orang serta puluhan ayam yang digunakan sebagai ajang taruhan. Untuk mengelabui petugas, pemilik arena judi sabung ayam menutup lahannya dengan menggunakan pagar seng. Seolah-olah lokasi ini merupakan sebuah bedeng. Nah, jadi ini modusnya memang sabung ayam itu diselenggarakan sama panitia. Nah, kemudian untuk taruhan yang dilakukan oleh para penonton ini itu antara penonton dengan pemain atau pemilik ayam. Berdasarkan pengakuan dari penyelenggara, kurang lebih sekitar 1 bulan. Penggerebekan ini dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat yang resah dengan kegiatan judi sabung ayam tersebut. Usai dilakukan pendataan ke 70 orang yang diamankan di lokasi, langsung dibawa petugas ke Mapolda Metro Jaya dengan menggunakan 2 truk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan terdampar di pantai Desa Lopo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan tim Inafis untuk memastikan penyebab kematian korban. Temuan sesosok mayat pria tanpa identitas di atas terumbu karang di pesisir pantai menggegerkan warga Desa Lopo, Kecamatan Batuda Pantai, Kabupaten Gorontalo Minggu siang. Kondisi mayat mulai membusuk sehingga sulit dikenali dengan tangan dan kaki terikat. Tak ikat di kaki, Pak? Ada terikat di kaki. Baru setelah itu tipe bagaimana? Setelah itu ada panggil om yang bekerja perahu itu, bekas tawar. Polisi yang menerima laporan langsung menggelar identifikasi dan olah TKP. Namun polisi masih menunggu hasil pemeriksaan tim Inafis Polda Gorontalo terkait penyebab kematian korban. Di TKP untuk tangan dan kaki itu memang terikat, tapi kita belum memastikan bahwa itu ada korban pembunuhan atau apa. Kita masih menunggu dari pihak Inafis untuk memastikan bahwa itu korban tenggelam apa korban pembunuhan. Jasad korban lalu dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo untuk diotopsi. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Puluhan perahu dan ratusan orang nelayan di perairan Ketapang, Lampung, Selatan Lampung rebutan muatan dari sebuah peti kemas yang tercebur ke laut. Dugaan sementara kontainer jatuh ke laut akibat terjangan cuaca buruk berupa gelombang laut yang tinggi. Nelayan Ketapang, Lampung, Selatan Lampung ini ketiban rezeki. Mereka berbondong-bondong untuk rebutan muatan peti kemas yang jatuh ke laut. Di antaranya mereka mengais ratusan pak rokok, bahan kebutuhan pokok hingga makanan ringan. Dugaan sementara peti kemas jatuh ke laut akibat kapal terkena terjangan gelombang laut yang tinggi. Pihak kepolisian maupun Basarnas Lampung juga belum memberikan keterangan terkait peristiwa pada Sabtu kemarin dan menghebohkan masyarakat setempat tersebut. Ya, barang-barang makanan segala macam itu ciki-ciki. Sejak jam berapa itu diketemukannya? Kemarin itu jam 12 lah. Terus apa yang didapat sama para nelayan itu, Kang? Ya, cuma makan makanan itu doang lah. Terus apa lagi? Yang banyak ya makan makanan itu. Anak-anak itu, makanan anak-anak. Ciki-ciki segala macam. Minuman-minuman. Pemirsa, menyusul adanya gangguan server untuk mencegah peretasan di Bandara Soekarno-Hatta, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maskapai menyediakan data cadangan dengan kecanggihan teknologi. Sementara ratusan orang penumpang pesawat di Bandara Mexico City terlantar selama berjam-jam, menyusul adanya pemadaman teknologi global.
Ratusan penumpang pesawat telantar selama berjam-jam Jumat kemarin di Bandara Mexico City lantaran adanya pembatalan penerbangan internasional menyusul pemadaman teknologi global dari perusahaan keamanan cyber CrowdStrike. Pihak perusahaan tengah memperbarui masalah pada sistem operasi Windows yang populer dipergunakan dalam penerbangan dan pribadi. CrowdStrike juga meminta maaf sebab masalah tersebut bukan karena peretasan atau serangan cyber dan pihaknya tengah memperbaikinya. Seperti di Bandara Benito Juarez, sedikitnya 2.000 penumpang terkena imbas sebab 22 penerbangan dibatalkan dan 250 lainnya ditunda. Pemadaman ini juga berdampak pada lumpuhnya aktivitas perusahaan keuangan, rumah sakit hingga kantor pemerintah di seluruh dunia. Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan gangguan server di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sudah teratasi dan pelayanan penerbangan kembali lancar. Akibat adanya masalah pada Microsoft Windows 10 sempat berimbas pada antrean panjang karena pelayanan penerbangan secara manual pada Jumat kemarin. Budi Karya Sumadi juga menegaskan para pengguna atau maskapai agar memiliki data cadangan dengan teknologi terbaik untuk pelayanan para penumpang ke depannya. Yang akan datang kita minta para pengguna ini selain menggunakan teknologi yang terbaik juga ada backupnya ya. Jadi tidak bisa mengandalkan satu sistem saja, tapi selalu ada backupnya. Kemarin alhamdulillah besoknya langsung recover ya. Gangguan teknis layanan dan aplikasi Microsoft sempat berakibat pada pelanggan secara global, di antaranya sejumlah bandara dan maskapai penerbangan terganggu. Tim Liputan melaporkan. Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya amukan si jago merah meluluh lantakan 2 rumah di Kota Padang, Sumatera Barat hingga rata dengan tanah. Tetaplah bersama kami. Anda kembali fokus bersama saya Asran Syadi. Amukan si jago merah meluluh lantakan 2 rumah di Kota Padang, Sumatera Barat Minggu petang. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna menjinakkan api. Dua rumah di Jalan Raya Indarung, Kota Padang rata dengan tanah akibat amukan si jago merah. Pemadam kebakaran yang mendapat laporan segera mendatangi lokasi kebakaran guna memadamkan api. Api diduga berasal dari plafon salah satu rumah, kemudian menjalar ke bangunan di dekatnya. Berkat kesigapan petugas, kobaran api tak semakin meluas. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Logis kebakaran, warga melihat ada percikan api di bangunan. Dihubungi kami lebih kurang jam 17.25. Jadi kami langsung berangkat dan sampai ke lokasi lebih kurang 17.27. Pak, itu berapa bangunan Pak yang terbakar Pak? Bangunan yang terbakar lebih kurang 2 bangunan. 2 bangunan Pak. Itu semi permanen apa permanen Pak? Semi permanen. Puluhan personel dan 7 unit mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dalam waktu 1 jam. Tidak ada korban dalam insiden ini. Akibat kebakaran, pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Lova Mustriadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Menyikapi polemik guru honorer penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, pastikan 4.000 guru honorer akan mendapatkan haknya. PJ Gubernur mempersilahkan mereka untuk mengikuti seleksi kontrak individu atau KKI. Pemecatan guru honorer sekolah negeri di Jakarta menyedot perhatian masyarakat. Pemecatan itu merupakan tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menilai guru honorer diangkat kepala sekolah tanpa koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan digaji dengan dana BOS. Polemik pun berkepanjangan sebab selain menyangkut nasib kehidupan guru honorer, juga pembersihan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Bahkan di antara mereka yang dipecat masih ada yang tetap mengajar tanpa kepastian upah dan gaji. Dalam pembersihan itu, pemerintah provinsi sedianya menata kembali para pendidik di Jakarta agar para guru lebih berkompeten. Menyikapi polemik itu, penjabat Gubernur Heru Budi Hartono di kawasan Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur Minggu siang memastikan akan ada proses seleksi kontrak kerja individu bagi para guru honorer sesuai data pokok pendidikan atau Dapodik. Pemprov juga segera memenuhi hak-hak 4.000 termasuk 107 guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing atau pembersihan. Silahkan untuk berproses secara aturan. Yang akan diterima adalah 1.700. Ada pertanyaan dari guru,
bagaimana guru kekurangan guru difabel. Itu juga akan kami Pemda penuhi. Tahun depan sisanya adalah sekitar 2.300 atau sesuai dengan anggaran nanti 2025 bisa bertambah. Itu akan dibuka lagi guru KKI. Rekomendasi Dapodik bagi guru honorer dibatasi sampai dengan data guru honorer Desember 2023 sesuai kesepakatan bersama dengan para kepala sekolah. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Trinity Youth Symphony Orchestra atau TRUST yang dipimpin Natania Karina akan tampil di salah satu festival seni terbesar di Skotlandia, di Edinburgh Festival Fringe 2024 dan sejumlah kota lain di Inggris. Sebelum berangkat, TRUST menggelar konser pra-keberangkatan dengan berbagai macam lagu, terutama lagu daerah Indonesia. Inilah penampilan memukau dari Trinity Youth Symphony Orchestra atau TRUST yang membawakan lagu daerah Cublak-Cublak Suang dan Manuk Dadali. Lagu ini menjadi pembuka acara rangkaian Brit Tour 2024 dalam konser prakeberangkatan yang digelar di JIS Cilandak, Jakarta, Minggu sore. TRUST sebagai orkestra komunitas remaja pertama yang akan mewakili Indonesia dalam The Edinburgh Festival 2024 di Skotlandia pada tanggal 6 dan 7 Agustus. TRUST dengan 75 musisi muda juga akan tampil di beberapa kota di Inggris seperti di Glasgow dan London dan mengusung tema Echoes from the Archipelago and Indonesia Music Odyssey. TRUST akan membawakan lagu-lagu daerah dengan aransemen modern serta lagu Skotlandia sebagai bentuk pertukaran budaya. Perjalanan TRUST ke Inggris Raya juga turut memeriahkan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Inggris. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno hadir dalam konser untuk mendukung kiprah dari TRUST. Saya ucapkan selamat untuk Trinity Youth Symphony Orchestra, untuk kita kenal dengan TRUST, yang terus meningkatkan prestasinya dan akan membawa nama Indonesia ke England, yaitu di London, Glasgow, dan Edinburgh di beberapa penampilan. Dan tadi kita sudah melihat penampilan awalnya sangat memukau. Terima kasih Pak Sandi atas supportnya nih buat TRUST Orkestra. Semoga kami semua bisa selalu tampil prima nantinya dan bisa mengharumkan nama Indonesia supaya dunia tahu bahwa Indonesia juga punya talenta-talenta muda yang luar biasa. Lantunan musik orkestra yang dibawakan TRUST telah membuai penontonnya. Aduh, keren banget ya. Aku tidak menyangka bahwa lagu-lagu Indonesia yang lagu daerah terutama yang daily sering kita dengerin dari Aceh, Papua, ada Jakarta juga, sampai lagu dangdut bahkan aku tidak menyangka bisa digubah sedemikian indahnya. Aku adalah orang yang ngikutin journey-nya TRUST Orchestra, jadi hari ini itu such an honor for me bisa akhirnya nonton secara live persiapan Brit Tour ya. Jadi bangga banget sih ngeliat teman-teman dari TRUST Orchestra. Good luck, pasti keren, jangan deg-degan, pokoknya pasti bakal bikin kita bangga banget. Kiprah TRUST diharapkan dapat memotivasi dan menginspirasi musisi Indonesia untuk berkarya di kancah internasional. Buat saya itu kayak udah gak bisa dikompromi lagi karena main di panggung internasional menurut saya paling pantas memang harus main lagu Indonesia. Kita memang selipin beberapa lagu popnya tapi paling utama adalah lagu folk songnya, lagu daerah Indonesianya. Ini yang keempat, berarti senang banget bisa 4 kali, tapi saya rasa kadang-kadang bukan masalah di internasional atau di nasionalnya pun harus sama baiknya, tapi punya kesempatan untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di level internasional tentunya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ya. Orkestra bisa bertahan sampai 10 tahun, tentunya bukan dengan biasa-biasa saja, tapi dengan peningkatan prestasi, terus dengan dukungan banyak pihak, dari pemerintah, dari swasta, karena orkestra itu adalah kegiatan di musik yang tergolong paling mahal, paling high cost di bawah opera gitu. Tanpa di luar negeri itu, tanpa dukungan swasta, pemerintah, sulit berkembang, Mas Menteri. Keberangkatan TRUST juga menjadi bukti bahwa musisi orkestra Indonesia mampu dan layak untuk tampil di panggung internasional.
Tim Liputan melaporkan. Meski lulusan S2 Pertanian, Iwayan Suamba tak malu untuk menjadi petani. Bermodalkan uang Rp500.000, ia mengembangkan usaha pembibitan tanaman di desanya di Bali. Selain menghasilkan cuan ratusan juta setiap bulannya, usahanya juga mampu mempekerjakan warga sekitar. Inilah Berani Berubah, episode bisnis bibit dari Rp500.000 jadi Rp200 juta. Latar belakang pendidikan saya adalah S2 Pertanian. Jadi mengapa banyak orang yang menanyakan ke saya, kok tidak jadi dosen atau bekerja di dinas kayak gitu. Jadi alasannya begini, saya ini ingin memberikan sebuah inspirasi ke generasi muda. Jadi tidak selamanya jadi petani itu miskin. Jadi petani juga bisa kaya, karena sektor pertanian ini tidak akan pernah mati selama manusia butuh makan. Salah satu sarana produksi yang paling dibutuhkan oleh petani itu adalah benih atau bibit. Nah, ini adalah peluang yang saya tangkap pada saat itu. Jadi saya mencoba mengembangkan bibit yang nantinya bisa saya jual atau saya pasarkan ke petani. Usaha yang saya tekuni adalah bidang pembibitan tanaman hortikultura dan juga pengembangan tanaman hias bunga. Kemudian untuk pengembangan tanaman hias bunga, itu ada kurang lebih 30 jenis tanaman, di mana bahwasanya potensi yang ada di kampung itu adalah potensi pertanian. Nah, percobaan ini hampir kita lakukan selama 1 tahun. Jadi kita trial and error, kita pembibitan, kemudian ada gagalnya, bahkan banyak sekali gagalnya. Nah, dari kegagalan ini kita mendapatkan sebuah pengalaman. Bagaimana kita membuat bibit tanaman yang baik dan benar. Modal yang pertama kali saya keluarkan pada saat itu, saya ingat sekali adalah kurang lebih 500.000. Nah, itu 300.000 saya gunakan sebagai buat beli benih, dan 200-nya saya pakai buat beli pupuk dan beli plastik pada saat itu. Kalau untuk pemasaran, kita ada 2 strategi. Yang pertama ada online dan offline. Jadi online kita pasarkan di marketplace. Harganya 125 per 1000 batang. Saya membeli bibit kubis karena panennya cepat dan harganya lumayan bagus. Kalau kita gabung omset dari keduanya di pembibitan sama di pengembangan tanaman hias bunga, kurang lebih 150 sampai 200 juta per bulan. Jadi selain kita jual tanaman bunga, dampak positif dari kebun ini kan memberikan sebuah keindahan atau kenyamanan bagi yang pengunjung. Mungkin kedepannya nanti saya ingin menata kebun ini menjadi sebuah destinasi wisata seperti ini. Berawal dari hal kecil, akhirnya bisa menginspirasi banyak orang. Intinya, tetap semangat, terus berkarya, pantang menyerah, dan berani berubah. Persija Jakarta menang tipis saat melawan Madura United 2-1 pada laga Grup B Piala Presiden 2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Selengkapnya sejenak pada dua warna bagi permainan dari Madura United. Firza Kanfe. Oh, itu dia. Oh. Kembali bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Sheila Purnama. Dan saya Asran Syari. Seorang pria di Temanggung, Jawa Tengah dipaksa makan cabai mentah setelah tertangkap tangan mencuri cabai. Warga yang kesal pun turut membakar motor pelaku.
Pria ini hanya bisa pasrah saat warga memaksanya makan cabai mentah usai terpergok mencuri 1 karung cabai rawit merah siap jual di Desa Ngelarangan, Temanggung. Hal ini warga lakukan agar pelaku kapok dan tak mengulangi perbuatannya. Tak sampai di situ, warga juga melampiaskan emosi mereka dengan membakar motor pelaku yang digunakan untuk mengangkut cabai curian. Peristiwa berawal saat pelaku melihat tumpukan cabai siap jual di depan rumah korban. Situasi lingkungan yang sepi membuat pelaku langsung beraksi dan menggondol sekarung cabai menggunakan sepeda motor. Malingnya itu lewat dari sebelah timur ke barat, terus kok putar lagi. Nah, terus parkir di sini dah. Saat itu si Mbok mau buka pintu, si maling udah keburu kabur gitu loh, dengan membawa sekarung segini lah. Sekarung cabai rawit merah. Berbekal rekaman kamera pengawas, identitas pelaku berhasil dilacak oleh korban melalui aplikasi kepemilikan nomor plat sepeda motor. Usai ditangkap warga, pelaku pun mengakui perbuatannya. Untuk pelakunya sudah kita amankan di Polsek Kadil sekarang, masih dalam pemeriksaan. Kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan saksi untuk melengkapi berkas perkara, kemudian pengumpulan barang bukti juga sudah kita amankan juga, seperti cabai, dan ada juga kendaraan yang digunakan pelaku yang sempat diamuk massa, yang sempat dibakar, juga sudah kita amankan di Polsek semua. Warga diimbau untuk tidak main hakim sendiri saat mendapati pelaku tindak pidana dan berhasil mengamankannya. Warga wajib melaporkan peristiwa tersebut ke petugas kepolisian yang dapat menindaklanjuti kasus tersebut. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung, Jawa Tengah. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan mundur sebagai calon presiden dari Partai Demokrat untuk pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Biden juga mengumumkan penggantinya Kamala Harris sebagai calon presiden untuk maju di Pilpres AS. Calon Presiden petahana Joe Biden memutuskan untuk tidak menerima nominasi pencalonannya pada pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Melalui media sosial resminya, Joe Biden sedianya memfokuskan energinya kepada tugas sebagai presiden selama sisa masa jabatannya. Biden juga mengumumkan dukungannya untuk Kamala Harris yang akan menggantikannya sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Menurut Biden, mendukung Harris yang berusia 59 tahun merupakan wakil presiden Amerika Serikat adalah keputusan terbaik yang pernah ia ambil. Pengumuman Biden jadi tanda penutup serangkaian cerita yang ada sejak debat Biden-Donald Trump yang berusia 78 tahun dari Partai Republik pada 27 Juni lalu. Sepanjang debat, Biden yang berusia 81 tahun tampak kebingungan. Kemunduran Biden ini juga diduga karena tekanan dari sejumlah politisi Demokrat dan donatur menyusul adanya kekhawatiran tentang kemampuan kognitif dan kinerja buruk Biden. Pemirsa, dari laga pembuka grup B Piala Presiden 2024, Arema FC sukses menaklukkan tuan rumah Bali United 1-0. Ya, gol kemenangan Singoedan dicetak oleh pemain yang baru direkrut, Salim Akbar Tuharya. Bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Minggu sore, Bali United dan Arema FC tampil terbuka sejak awal laga. Kedua tim saling melancarkan peluang untuk mencari gol pembuka. Singoedan berhasil membuka keunggulan di menit ke-10. Sepakan Charles Lokolingo yang ditepis Adilson Marina berhasil disambar Salim Tohera untuk membawa Arema unggul 1-0. Tertinggal 1 gol, Serdadu Tridatu meningkatkan intensitas serangan. Namun lemahnya penyelesaian akhir membuat gol penyama tak kunjung tercipta. Kontrol yang sangat baik dan masih ada, sikat lagi. Triple chance tadi. Peluang terbaik Bali United untuk menyamakan skor tercipta di menit ke-83 saat Nofri Setiawan dijatuhkan di area terlarang. Namun sayang, tendangan penalti Everton Nascimento bisa ditahan kiper Arema Lucas Frigeri. Hingga akhir laga skor 1-0 untuk keunggulan Arema FC tak berubah. Sementara dari laga lain di grup B Piala Presiden 2024, Persija Jakarta menang tipis saat melawan Madura United 2-1.
Laga sengit tersaji kala Madura United berhadapan dengan Persija Jakarta pada laga grup B Piala Presiden 2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu malam. Laskar Sape Kerap unggul terlebih dahulu di menit ke-9. Haudi Abdillah berhasil mencetak gol usai memanfaatkan kemelut di depan gawang Persija. Macan Kemayoran mencetak gol penyeimbang di menit ke-42. Berawal dari aksi individu Firza Andika di sisi kiri, bola dilepaskan pada Muhammad Hanan. Apakah menjadi gol pemirsa? Apakah menjadi gol? Tendangan Hanan berbelok arah dan dimanfaatkan Riko Simanjuntak menjadi gol. Karena memang masih ada satu pemain dari Madura ya yang berada di garis. Waktu di syuting Riko memang. Pada menit ke-67, Macan Kemayoran berbalik unggul saat sepakan Gustavo Almeida menembus gawang Madura United. Skor 2-1 untuk keunggulan Persija bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Macan Kemayoran memimpin grup B dengan 3 poin unggul selisih gol dari Arema FC. Tim Liputan melaporkan. Dua tim peringkat teratas di grup A Piala Presiden 2024 yakni Persib Bandung dan Borneo FC akan saling berhadapan di Stadion Sijalak Harupat. Sementara di laga lain Persis Solo dan PSM Makassar yang sama-sama gagal meraih kemenangan di laga pembuka kini akan berusaha maksimal mengincar poin penuh. Persis Solo berupaya mengincar poin penuh saat menjamu PSM Makassar pada laga kedua grup A Piala Presiden 2024 yang akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin petang. Strategi dan taktik permainan yang matang sudah disiapkan pelatih Persis Solo Milomir Seslija agar tak kembali kehilangan poin seperti di laga perdana. Karena jika kembali kalah, peluang Laskar Sambernyawa untuk tampil di hadapan pendukungnya pada laga semifinal di Solo nanti akan semakin tipis. Di kubu seberang PSM Makassar di bawah asuhan Fernando Tavares akan berupaya tampil maksimal meski memiliki recovery atau masa transisi istirahat yang cukup singkat. Sang pelatih Juku Eja juga akan melakukan rotasi pemain di sejumlah lini serta menginstruksikan para pemainnya untuk dapat meminimalisir kesalahan di barisan pertahanan. Pada laga lainnya, duel Super Big Match akan mempertemukan tuan rumah Persib Bandung menghadapi Borneo FC di Stadion Sijalak Harupat pada Senin malam. Maung Bandung berpotensi besar akan memasang duet penyerang subur asal Brazil yakni Davida Silva dan Ciro Alves sebagai degedor. Selain itu, dukungan Boboto di stadion juga akan semakin memompa skuad asuhan Boyan Hodak untuk kembali torehkan kemenangan. Sementara itu, Borneo FC tengah dalam kondisi terbaik jelang pertarungan big match melawan Persib. Apalagi kehadiran bomber baru Leo Gaucho semakin mempertajam barisan depan pesut etam. Sebagai pemain asing yang baru bergabung, Gaucho dinilai dapat beradaptasi cepat dengan langsung menorehkan 2 gol di laga pembuka. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, saksikan double match Piala Presiden 2024 sore ini Senin 22 Juli 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Persis Solo versus PSM Makassar dan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Persib Bandung versus Borneo FC Samarinda live eksklusif di Indosiar dan video. Dan misalnya laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Asal Syedi pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.